Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, PDIP lagi begitu. Ada apa begitu ya? Ketua DPD PDIP Sumut dilaporkan terkait dengan ya dugaan korupsi dana COVID-19. Bayangkan begitu ya. Kok masih aja orang-orang ya seperti ini begitu kan melakukan ya hak rakyat di situ begitu dikorupsi begitu. Wah, kacau begitu ya. Partai yang kemudian menjadi penguasa hari ini kok tiba-tiba banyak kader-kader yang kemudian ya melakukan tindak pidana korupsi. Ada apa begitu kan? Ini masih dugaan begitu ya. Tapi kita lihat saja apakah benar ya masuk dalam kategori bahwa ya yang dilaporkan dugaan-dugaan terkait dengan korupsi begitu ya. Apakah dia benar atau tidak? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ya tidak hanya PDIP, mungkin yang lain banyak yang melakukan ya dana Covid itu dikorupsi dan sebagainya begitu. Tetapi mari kita baca ya terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ketua DPD PDIP Sumut dilaporkan terkait dugaan korupsi dana COVID-19. Wow, nah, menarik begitu ya. Dia lagi, nggak bosan-bosannya. kan ini PDIP again ya. PDIP lagi begitu kan. Dari partai apa begitu ya. Banyak sekali begitu yang mengatakan seperti itu begitu. Kok PDIP lagi ada apa begitu. Ini tamparan keras dari netizen bahwa kenapa sih dana COVID-19 itu ya sering dikorupsi begitu ya. Bahkan ya itu hak rakyat begitu kan ya. Tetapi sampai hari ini gimana begitu kan. Partai ya korup se-Indonesia, AIS ya PDIP lagi. Ini banyak sekali ya yang kemudian memberikan komentar di situ begitu ya. Berita terkait kader PDIP ya kalau nggak korup ya bikin ribut ya. Satu lagi ya ini sudah pasti kader PDIP mana peduli kematian ya akibat COVID-19. Yang penting cuan, masuk orang kaya ini hukuman mati aja biar imbas begitu ya. Banyak sekali sekarang begitu kemarin ya yang waktu gencarnya terkait dengan adanya COVID-19 begitu ya, Menteri Sosial banyak yang melakukan korupsi di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Apakah ini tidak kapok begitu ya? Itu padahal itu adalah uang rakyat di situ begitu kan, untuk rakyat di situ begitu tiba-tiba dikorupsi begitu. Bayangkan kalau seperti ini, cara-cara seperti ini dilakukan begitu ya. Ini kacau begitu. Saya kira tidak hanya PDIP, mungkin yang lain juga ada begitu kan. Maka disinilah yang kemudian ada dugaan-dugaan besar yang kemudian ditelusuri begitu. Kemana arahnya begitu kan ya. Bisa saja begitu kan terjadi kepada siapapun begitu. Ini kan ini kesempatan begitu. Korupsi itu bukan sosok siapa yang menjadi ketua, menjadi DPR dan sebagainya, tetapi itu karena memang ada kesempatan di situ begitu. Ya, kalau ada kesempatan di situ kan pasti pengawasannya kan kurang baik di situ begitu. Maka disinilah yang kemudian sering Jokowi itu dikritik habis-habisan dan muncul sekarang begitu bagaimana si Rocky Gerung yang mengkritik habis-habisan begitu ya. Korupsinya kacau begitu ya. Pengawasan dan pengamanan saja begitu kan bisa saja diintervensi sana sini. IKN sudah mulai ya diungkit lagi dan sebagainya begitu ya. Setelah Cina ada katanya kontrak di situ begitu kan 175 triliun katanya begitu. Bayangkan begitu kan. Ini Cina lagi begitu. Ya, kalau seperti ini terus kapan mau maju bangsa kita begitu? Apa-apa dikorupsi. Bayangkan begitu ya. Korupsi ini merajalela begitu ya. Sejak Pak Jokowi memimpin kedua kalinya 2 periode ini, wah ya angka korupsinya semakin merajalela begitu ya. Uang negara dikuras di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Ketua DPD PDIP Sumut dilaporkan terkait dugaan korupsi dana COVID-19 ya. Ini katanya dari partai PDIP. Ini masih dugaan begitu ya. Ketua DPD PDIP Sumut ya Rapidin Simbolon dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi dana COVID-19. Laporan itu dilayangkan oleh mantan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Emosir Jabiat Segala melalui tim kuasa hukumnya. Bahkan ya Parulian di Siregar selaku tim kuasa hukum Jabiat ya Segala menilai Rapidan Simbolon bertanggung jawab atas dugaan korupsi dana COVID-19 yang menjerat kliennya itu. Bahkan di satu sisi kami mempertanyakan kejati Sumut ya terkait indikasi terjadinya dugaan ya tindak pidana korupsi ya pada penyelenggaraan dana belanja tidak terduga ya penanggulangan bencana non alam ya
dalam penanganan COVID-19 status siaga darurat tahun 2020 ya di Samosir yang merugikan negara 940 juta. Kecil. Katanya kecil begitu ya. Tetapi kita perlu, ini 940 juta kan uang rakyat di situ begitu. Bahkan Kejati sendiri begitu kan ya mempertanyakan terkait indikasi itu begitu. Kalau memang Kejati sudah menemukan dua alat bukti ya kita tangkap saja begitu kan begitu logikanya begitu. Jadi persoalan-persoalan sekarang ini jangan memandang siapa mereka, siapa yang berkuasa begitu, tapi perilaku mereka begitu. Jadi korupsi itu adalah musuh kita bersama siapapun orangnya. Saya sejak awal ya yang namanya korupsi itu paling santer sekali mengkritik habis-habisan begitu. Apalagi ya di tubuh itu bisa diintervensi begitu kan ya. Ini kan langkah yang tidak baik kepada kita begitu, bahwa di era hari ini kok masih ada hal-hal seperti itu. Ini kan kacau begitu ya. Dalam kasus ini mantan Sekda Kabupaten Samosir Jabiat ya segala divonis 2 tahun penjara. Namun ya Parulian tak ingin ya hanya kliennya yang menjadi ya pesakitan. Ini banyak begitu. Menurutnya Rapidin juga diduga terlibat dalam perkara ini sebab Rapidin menjabat sebagai penanggung jawab ya gugus tugas COVID-19 ya di Samosir. Sedangkan ya Jabiat sekaligus menjabat ketua pelaksana penanggulangan COVID-19 di Samosir. Bahkan di satu sisi saat itu Kabupaten Samosir mendapatkan dana siaga darurat COVID-19 sebesar 1,8 miliar lebih bersumber ya bahkan dari anggaran untuk belanja tindak terduga ya APBD Kabupaten Samosir sebesar 3 miliar. Namun anggaran tersebut dipergunakan untuk status tanggap darurat bukan siaga darurat. Dari situ kan sudah jelas menyalahi wewenang di situ begitu ya, menyalahkan wewenang begitu ya. Selain itu ya, kata Parulin, untuk menentukan status siaga darurat COVID-19 di Kabupaten Samosir merupakan kewenangan dan tanggung jawab Rapidin Simbolan ya, yang saat itu menjabat ya Bupati Samosir ya, dan bahkan hal itu sesuai dengan SK nomor 88 ya, 88 tahun 2020. Sehingga tidak tepat secara hukum apabila terdapat kesalahan dalam menentukan status siaga darurat COVID-19 di Kabupaten Samosir. Bukanlah menjadi tanggung jawab atau kewenang dari klien kami, yakni Jabiat Segala. Akan tetapi yang bertanggung jawab mengeluarkan status siaga darurat COVID-19 adalah Bupati Samosir, Rapidin Simbolon. Jadi artinya apa? Ya kalau memang ada aliran dana masuk ke situ ya siapapun orangnya ditangkap begitu kan. Ya kalau memang tidak ada ngapain masih ada sesuatu yang kemudian mau tindak lanjut terkait dengan adanya korupsi begitu kan. Saya kira banyak yang kemudian masih belum ditemukan begitu terkait dengan dana COVID-19 ini, karena memang negara ya memang waktu itu benar-benar ya melakukan bagaimana penanganan COVID-19 itu bisa selesai begitu kan. Tapi pada akhirnya banyak yang dikorupsi begitu ya. Oleh karenanya ya sambung Parulian ya seharusnya Rapidin Simbolan patut diminta pertanggungjawaban secara hukum dalam perkara tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kami meminta agar Kejati Sumut dapat memproses laporan dan pengaduan tersebut. Kami akan terus memantau perkembangan laporan ini dan apabila belum ditindaklanjuti maka kami akan membawa masa Kejati ya Sumut ya untuk menggelar aksi dan akan melaporkan ya kasus tersebut ke Kejagung RI begitu ya. Ini banyak sekali yang kemudian ya kalau memang tidak ada alat bukti begitu kan ya tidak bisa untuk menangkap orang di situ begitu. Kecuali memang sudah ada 2 alat bukti ya silahkan begitu ya. Langsung ya dimasukkan saja ke penjara dia, diadili seadil-adilnya karena itu menggunakan uang rakyat di situ begitu ya. Sementara itu ya Kasih Penerangan Hukum dan Kejaksaan Tinggi Sumut IOS A ya Tarigan membenarkan menerima laporan tersebut. Saat itu jaksa tengah mempelajari kasus itu. Terkait surat pengaduan itu benar-benar ada diterima dan pasti surat tersebut ada dipelajari oleh jaksa yang ditunjuk dan mempelajarinya. Apabila hasilnya nanti akan kita cek kembali, kata mantan Kasih Pitsus Kejari Deli Serdang itu. Bahkan terpisah, Rapidin Simbolon belum memberikan jawaban ketika dikonfirmasi terkait dirinya dilaporkan ke Jati Sumut. Jadi inilah yang pada akhirnya banyak orang yang kemudian memainkan peran di situ begitu. COVID-19 itu sebagai ajang ya korupsi para orang-orang yang oknum-oknum yang memainkan peran itu begitu. Banyak yang masuk dalam korupsi itu begitu kan ya. Karena memang anggarannya jor-joran sekali pada waktu itu begitu demi bangsa dan negara, demi rakyat Indonesia begitu dan pada akhirnya ya banyak yang dikorupsi ya. Mungkin itu yang kami sampaikan di tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.